Saudara, sebuah pertanyaan penting, bagaimana Anda dan saya dapat menjalani kehidupan Kristen? Nah, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Sang Pemenang, kita akan mempelajari tentang kisah seorang pria yang kehidupannya membantu menjawab pertanyaan tersebut. Dan sudah bersama dengan saya, Bapak Pendeta Eslomanik, yang siap untuk menemani saya dalam perbincangan kali ini. Bapak Pendeta Eslomanik. Ya, Pak. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pria yang kehidupannya membantu menjawab pertanyaan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan Kristen. Ya. Saya sengaja kali ini untuk mengajak kita melihat dan bisa belajar tentang kehidupan Kristen dari Hudson Taylor, Pak. Ya, ini sesuatu yang menarik, Pak Pendeta Manik ya. Apakah Hudson Taylor juga mengalami beberapa pergumulan seperti dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen begitu, Pak Pendeta Manik? Ya. Iya, dia mengalami pergumulan. Dalam suratnya, Hudson mencurahkan jiwanya dan kata-katanya sendiri melukiskan gambaran apakah yang terjadi di dalam hatinya dan pikirannya. Ya. Nah, ketika ia telah melayani di Cina 15 tahun. Dia ini seorang misionaris ya. Hudson Taylor menulis kepada ibunya begini. Ya. Keadaan saya sendiri menjadi terus lebih dan lebih bertanggung jawab. Dan kebutuhan saya menjadi lebih besar akan anugerah khusus untuk mengisinya. Tetapi saya berkabung karena saya telah ketinggalan jauh dan belajar dengan begitu lambat untuk meneladani sang guru yang begitu berharga, katanya ya. Saya tidak bisa memberitahu kepada Anda tentang bagaimana saya kadang-kadang diterpa cobaan ya. Nah, saya tidak pernah menyadari betapa buruknya hati saya yang berdosa. Nah, namun saya tahu bahwa saya mengasihi Anda dan mengasihi pekerjaannya. Dan saya memiliki keinginan untuk melayaninya dalam segala hal. Semoga Allah menolong saya untuk mengasihi dia dengan lebih banyak dan melayaninya dengan lebih baik. Berdoalah untuk saya. Nah, kita hampir bisa merasakan hati Taylor di sini ya, yang menangis dalam suratnya, Pak Oti. Jadi memang kebiasaan bahwa seorang misionaris biasanya menyampaikan surat kepada keluarga, menceritakan tentang pengalamannya, seperti itu ya. Dan pengalaman ini juga diungkapkan dalam kehidupan Taylor ya. Taylor ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, Pak Pendeta Manik? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Taylor benar-benar datang untuk mengalami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berkata, barang siapa yang haus biarlah ia datang kepadaku dan minum. Nah, Yesus berkata bahwa kita perlu datang ke dia. Bukan hanya kepada seorang sahabat atau kepada satu pengalaman, Pak Oti ya. Bukan kepada beberapa perasaan dan bahkan bukan juga hanya untuk kepada pengetahuan tentang itu firman. Ya. Melainkan Yesus mengatakan kepada kita untuk datang melalui firman Allah kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini sesuatu yang menarik juga ya, bagaimana kemudian Hudson Taylor menemukan kelegaan dalam roh begitu ya. Lantas bagaimana ia menemukan rahasia kehidupan yang berkemenangan dalam hidupnya, Pak Pendeta Manik? Ya, titik balik terjadi ketika ia menerima surat dari John McCarthy ya. Dia seorang rekan misionaris yang menulis begini. Ya, jadi sesama misionaris juga saling menguatkan. Saling menguatkan, betul ya. Nah, membiarkan juru selamat saya yang penuh kasih mengerjakan kehendaknya di dalam diri saya. Itu tulisannya ya. Adalah apa yang saya akan jalani berdasarkan kasih karunia-Nya. Menaati, bukan berusaha atau berjuang mengandalkan Dia untuk kuasa pada saat ini. Percaya kepadanya untuk melakukan semua kecemaran di dalam diri saya. Beristirahat dalam kasih seorang juru selamat yang maha kuasa. Ini bukanlah hal yang baru, tetapi baru bagi saya. Saya merasa seolah-olah fajar pertama dari hari yang mulia telah terbit atas saya.
menurut saya Kristus sekarang benar-benar menjadi satu-satunya kekuatan untuk pelayanan, satu-satunya dasar untuk sukacita yang tidak akan berubah. Ya, ini tulisan dari John McCartney ya, Ya, seorang temannya misionaris ya. Ya. Lantas, bagaimana dampak dari tulisan seorang teman misionaris ini terhadap kehidupan pribadi? Hudson ya? Ya. Ya, surat John McCarthy itu yang ditulisnya kepada Hudson Taylor telah mengubah hidup Taylor. Oh begitu ya. Ya, nah, Taylor mengatakan, pada saat saya membacanya, saya melihat semuanya. Saya melihat Yesus. Dan ketika saya melihat dia, oh betapa sukacita. Sukacita itu mengalir, katanya. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki iman yang lebih dalam? Hanya dengan memikirkan semua tentang siapa Yesus dan semua yang dia berikan bagi kita, hidupnya, kematiannya, pekerjaannya, dan dia sendiri sebagaimana yang dinyatakan kepada kita dalam firman dan menjadi subjek dari pikiran kita secara konstan, Pak Oti. Ya. Nah, tidak berusaha untuk memiliki iman, melainkan memandang dia yang adalah satu-satunya yang setia, tampaknya merupakan semua yang kita butuhkan, Pak. Beristirahat sepenuhnya di dalam dia yang adalah satu-satunya yang kita kasihi untuk segala waktu dan kekekalan. Ini berarti beristirahat di dalam Yesus sekarang dan membiarkan dia melakukan pekerjaannya yang membuat semua perbedaan. Dan betapa besar perbedaan itu, Pak. Ya, kita lihat betapa satu kontras yang tajam ya bila dibandingkan dengan saat ketika Hudson itu berusaha keras untuk memiliki iman. Ya, dia benar-benar bergumul dengan imannya. Seperti yang dialami oleh banyak orang. Ketika kita belajar tentang makna sebenarnya dari kehidupan Kristen, kita mengerti bahwa itu bukanlah tentang kinerja atau apa yang dapat kita capai. Ini sebenarnya adalah tentang melepaskan kontrol kita dan membiarkan Allah melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Ya. Nah, ada kalanya kehidupan penuh dengan stres yang membuat emosi sangat sulit untuk dikontrol. Ketika kita merasa berada di bawah stres ya dan tekanan, hal itu dengan mudah dapat menyebabkan kita memperlakukan istri atau anak-anak dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sangat tidak baik yang benar-benar menyakiti mereka. Ya, Pak Pendeta Manik, saya lihat sebuah kenyataan bahwa orang seperti Hudson Taylor ya, yang dikenal sebagai orang yang begitu kuat ya secara rohani atau secara spiritual boleh dikatakan karena dia melayani cukup lama ya di Cina ya. Kenyataannya bahwa dia memiliki pertempuran yang sangat nyata dalam kehidupan Kristen, sama seperti mungkin kita pada umumnya begitu ya. Iya. Dalam bagian lain juga Taylor mengatakan, kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin ada penyelamatan? Haruskah pengalaman ini berlangsung sampai akhir? Nah, konflik yang terus-menerus dan terlalu sering dikalahkan. Nah, alih-alih semakin kuat, saya tampaknya semakin lemah dan memiliki lebih sedikit kekuatan untuk melawan dosa. Dan tidak ada lagi kekuatan karena iman dan bahkan pengharapan semakin berkurang. Saya membenci diri saya sendiri, saya membenci dosa saya, namun saya tidak memperoleh kekuatan untuk menentangnya. Nah, sepanjang waktu saya merasa yakin bahwa di dalam Kristus saya memperoleh semua yang saya butuhkan. Tetapi pertanyaan yang praktis adalah, bagaimana saya mendapatkan jalan keluar? Saya berdoa untuk iman, tetapi itu tidak datang. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini surat-surat dari Taylor ya. Iya. Nah, dan kita bisa melihat Hudson ya, benar-benar dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, Pak ya. Ketika itu ia menulis kata-kata tersebut dan mengapa surat dari sahabatnya John McCarthy ya sangat berarti baginya, sangat berarti ya. Nah, McCarthy telah mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya ya. Ketika dia berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
Ya, Pak Pendeta Manik, dari apa yang disampaikan oleh Hudson ya, Hmm. kita dapat melihat bahwa kehidupan kekristenan atau kehidupan kita ya sebagai orang Kristen itu Percaya ya. sebenarnya memerlukan sebuah proses ya. Hmm. Jadi Allah mengatakan bahwa tujuan kehidupan Kristen adalah menjadi seperti Yesus dalam setiap bagian dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Iya Pak Oti. Nah, Tolson dalam bukunya The Fourth Priority itu mengatakan bahwa pengalaman kehidupan Kristen tidak ditentukan berdasarkan cara berusaha yang sangat keras. Wah, ini menarik. Cara berusaha Tidak ditentukan. yang sangat keras. Iya. Ataupun bekerja dengan sangat keras dan berusaha untuk menjadi besar dalam kinerja Anda. Nah, tidak. Melainkan melalui Kristus yang hidup di dalam Anda, itu katanya ya. Gitu. Jadi Ya. Nah, melalui Kristus yang hidup di dalam kehidupan orang percaya, begitu ya. Betul ya. Nah, pada saat Kristus menguasai kehidupan Anda, Pak Oti, saya ya. Nah, tugasnya adalah untuk membantu Anda untuk menjadi seperti anaknya Yesus Kristus. Itu rahasianya. Nah, dan Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan, namun aku sekarang hidup. Tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Ditulis dalam Galatia 2 ayat 20 itu, Pak, ya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat menjalani kehidupan Kristen kecuali Kristus sendiri yang melakukannya, ya. Dan dia ingin hidup melalui Anda bila mana Anda tinggal di dalam dia. Nah, itulah juga yang merupakan penemuan Hudson Taylor ketika ia menciptakan konsep hidup yang dipertukarkan. Ini sesuatu yang menarik sekali ya. Wah, sungguh luar biasa ini. Dan saya tertarik dengan ungkapan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik yang terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat 20. Ya. Ini ungkapan Paulus ya. Paulus yang mengatakan, aku telah disalibkan namun aku sekarang hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Kristus yang hidup. Ya, dalam kehidupan Hudson Taylor juga dia Kristus mengalami sebuah proses ya. Bagaimana dia mengalami tantangan, rintangan, tetapi akhirnya bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi. Ada seorang misionaris juga yang mengingatkan lagi. Itu ya, menguatkan. Sehingga dia menguatkan. Ya, ini sungguh satu hal yang menyenangkan bagi kita untuk berbagi dalam kehidupan seorang tokoh misionaris yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan ya, dalam mewartakan kasih Tuhan di Cina. Cina. Dan ini juga menjadi kesaksian bagi kita bahwa sekalipun dia adalah tokoh yang perkasa, dia juga mengalami masalah, tantangan, dan akhirnya juga dia kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, Hudson Taylor telah menemukan bahwa jawaban untuk kehidupan Kristen bukan dengan berjuang untuk menemukan iman, melainkan dengan dikatakan tadi beristirahat di dalam Dia yang setia. Ya, dalam Kristus. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.